Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapeda Kota Tangerang, khususnya Panitia LKT 2021 yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sampai dengan tahap presentasi. Perkenalkan, saya Fitra Putri Oganda, Sarjana Komputer dari Universitas Raharja. Pada kesempatan kali ini, izinkan Fitra untuk dapat presentasikan yang berjudul Desain dan Metodologi untuk Monitoring Manajemen Rantai Pasokan Makanan yang Terdesentralisasi Menggunakan Blockchain untuk Ekonomi Industri. Pada kali ini, izinkan saya untuk presentasikan selama 10 menit sebanyak 6 slide pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2021 melalui Zoom dan akan upload ke dalam YouTube, dan apabila untuk proposal dokumen dapat dilihat di barcode berikut. Terdapat 3 agenda, diantaranya pendahuluan, presentasi, dan kesimpulan. Serta karya tulis ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria batas dalam pertukaran informasi jaminan secara terdesentralisasi untuk meningkatkan keterlusuran. Sehingga pemerintah mungkin memerlukan ini untuk mengurangi angka kasus pada virus corona, tetapi tidak ingin terlibat dalam realisasi. Perusahaan perangkat lunak tidak memiliki pengetahuan rantai pasokan makanan yang diperlukan untuk membuat ini sukses, maka diperlukan lebih banyak penelitian dalam arah ini. Sehingga dalam mendukung nilai penuh pemantauan keterlacakan, sejumlah besar data yang terhubung ke persyaratan peraturan rantai pasokan internal dan proses manufaktur serta perubahan organisasi yang signifikan diperlukan. Pendahuluan dalam artikel ini adalah dalam hal penarikan produk keterlusuran, berarti bahwa produk tersebut dilacak dari seluruh rantai pasokan dari awal hingga akhir dan dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria penarikannya. Kemudian ketertelusuran di sisi lainnya menunjukkan bahwa asal suatu produk serta hubungan antara objek kemudian membentuk sebuah produk dan dapat ditentukan. Berdasarkan dari penelitian Aung dan Chang, menggunakan kerangka kerja konseptual untuk menempatkan banyak ide serta fitur keterlusuran makanan dalam kaitannya dengan berbagai peserta dalam rantai pasokan makanan. Rantai pasokan menurut teori juga terdiri dari beberapa aktor dan menggambarkan proses dari titik asal hingga produk jadi di toko yang dibeli dan dikonsumsi oleh banyak konsumen. Kemudian upaya untuk mengatur langkah-langkah pengendalian makanan yang diperlukan untuk memerangi epidemi COVID-19. Kerangka peratur antara negara, wilayah terus berbeda, dan tantangan keamanan pangan dan skenario krisis tetap tersebar luas di skala dunia. Kemudian, maybe you need to research method. Ya, di sini terdapat metodologinya, yaitu masalah penelitian yang mesti kita harus ketahui apa yang menjadi masalahnya. Kemudian kita perlu mencari tahu tinjauan literatur atau literatur review. Kemudian kita akan analisa dari semua masalah yang terjadi dan juga literaturnya. Kemudian kita tarik konstruksinya untuk mengidentifikasi kerangka. Kemudian dari identifikasi kerangka tersebut, kami kembangkan untuk menjadi sebuah analisis kerangka. Sehingga pengumpulan data pada penelitian adalah tahapan yang sangat penting ya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan juga harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur. Sebab salah atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan bersifat fatal. Akibatnya berupa data tidak kredibel dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, secara keseluruhan, penelitian ini berfokus pada signifikasi ilmiah dari keseluruhan konstruksi dalam menghadapi wabah COVID-19, serta kecanggihan teknologi blockchain dan berbagai penelitian yang telah hadir dan sejalan dengan penelitian ini. Literatur ini menunjukkan bahwa penggunaan blockchain teknologi melibatkan pemahaman penyeluruh tentang masalah manajemen rantai pasokan makanan di krisis COVID-19. Serta definisi yang jelas tentang tujuan yang harus dipenuhi untuk membatasi jumlah kematian dan kematian akibat COVID-19. Sehingga berikut dari sebuah analisa dan literatur review yang sudah kita pahami, maka terdapat 5 elemen
yang dapat kita ketahui dalam rantai pasokan tersebut. Karena efisiensi, transparansi, dan juga biaya murah, rantai pasokan blockchain yang diusulkan untuk mengelola instan COVID-19 dapat tumbuh secara eksponensial masuk akal. Selain itu, blockchain mencakup properti seperti kekekalan, transparansi, dan juga mencegah penipuan data dengan mencegah perubahan. Sistem blockchain yang terdesentralisasi dan tanpa izin dapat terus memberikan informasi real-time secara real-time dan secara terus-menerus tentang status keamanan bagaimana produk makanan kepada semua pihak di ekosistem produsen dan konsumen. Teknologi blockchain juga dapat menunjukkan bahwa itu dapat digunakan untuk mempromosikan transparansi dalam rantai pasokan. Untuk itu, item lalu lintas dalam pasokan produk. Last but least, have a good character and reputation. The golden rule: treat others the way you want to be treated. This is quotes by Untung Raharja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.